Di sini aku mau jelasin lagi tentang sistem ekonomi dalam Islam. Nah, kita masuk di yang pertama, yaitu prinsip dasar. Di sini dalam berbagai ayat sejak awal Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyuruh kita sholat dan puasa saja, tetapi juga untuk mencari nafkah secara halal. Proses memenuhi kebutuhan hidup inilah yang kemudian menghasilkan kegiatan ekonomi seperti jual beli, produksi, distribusi, termasuk bagaimana membantu dan menanggulangi orang yang tidak bisa masuk dalam kegiatan ekonomi, baik itu dengan zakat, wakaf, infak, dan sedekah. Nah, kemudian kita masuk pengertian ekonomi dalam Islam. Dalam membahas perspektif ekonomi Islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan, yaitu ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam yang bersumber dari syariatnya. Sedangkan dari sisi lain, ekonomi Islam bermuara pada Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah Nabawiyah yang berbahasa Arab. Nah, di sini ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sejauh mengenal masalah pokok kekurangan, hampir tidak terdapat perbedaan apapun antara ilmu ekonomi Islam dan ilmu ekonomi modern. Nah, kemudian beberapa pengertian dari para ahli tentang ekonomi. Yang pertama dari M. Akram Khan. Beliau mengatakan secara lepas dapat kita artikan bahwa ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerjasama dan partisipasi. Kemudian dari Muhammad Abdul Manan, beliau mengatakan menurut beliau, ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Nah, kemudian kita masuk di karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama, meluruskan kekeliruan pandangan yang menilai ekonomi kapitalis, memberikan penghargaan terhadap prinsip hak milik, dan sosialis, memberikan penghargaan terhadap persamaan dan keadilan, tidak bertentangan dengan metode ekonomi Islam. Karakteristik ini dikemukakan oleh Yafi pada tahun 2003. Kemudian beliau lagi mengatakan membantu para ekonom muslim yang telah berkecimpung dalam teori ekonomi konvensional dalam memahami ekonomi Islam. Kemudian kita masuk ke metodologi ekonomi Islam. Setiap sistem ekonomi pasti didasarkan atas ideologi yang memberikan landasan dan tujuannya di satu pihak dan aksioma-aksioma serta prinsip-prinsip di lain pihak. Validitas sistem ekonomi dapat diuji dengan konsistensi internalnya, kesesuaiannya dengan berbagai sistem yang mengatur aspek-aspek kehidupan lainnya, dan kemungkinannya untuk berkembang dan tumbuh. Nah, kita masuk di fikih dan riba dan zakat. Fikih tentang riba. Kata riba diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan usuri yang mengandung dua dimensi pengertian, yaitu yang pertama, tindakan atau praktik peminjaman uang dengan tingkat suku bunga yang berlebihan dan tidak sesuai dengan hukum. Nah, jika suku bunganya udah tinggi, itu udah riba, dan itu dalam setauku riba itu hukumnya haram. Yang kedua, suku bunga dengan rate yang tinggi, kan aku udah bilang. Kemudian kita masuk di fikih zakat. Zakat menurut etimologi berarti berkat, bersih, berkembang, dan baik. Dinamakan zakat karena dapat mengembangkan dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Kemudian kita masuk di hikmah zakat. Di antara hikmah zakat tercermin dari urgensinya yang dapat memperbaiki kondisi masyarakat baik moral maupun materi. Nah, sekian dulu. Thank you for watching.